Baik. Alhamdulillah. Nah, tadi ada yang bertanya, Ibu, kenapa hari ini kelas 4 dan kelas 5 belajarnya digabung? Ya, jadi hari ini kelas 4 dan kelas 5 belajarnya digabung karena kebetulan hari ini guru dari kelas 5 sedang sakit sehingga memberikan amanah kepada Ibu untuk mengajar di kelas 4 dan di kelas 5. Nah, sekarang Ibu Guru akan mengatur posisi tempat duduk kalian. Untuk anak-anakku kelas 4 silahkan duduk di sebelah kiri, dan untuk anak-anakku siswa kelas 5 silahkan duduk di sebelah kanan. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru meminta satu orang perwakilan dari siswa kelas 5 untuk menyiapkan teman-temannya, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Silakan, Nak. Seluruhnya dulu siap, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dalam menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku paham yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan ke kelas 4 terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak siswa kelas 5 silahkan duduk di tempatnya dengan rapi dan tenang, jangan ada yang ribut. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 4, coba dilihat kiri dan kanannya. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Tidak. Ada berapa orang? Satu. Ya, dua. Kenapa tidak hadir ke sekolah, Nak? Oh, sakit sih ya. Untuk teman yang sedang sakit kita doakan ya, semoga lekas sembuh supaya bisa kembali belajar bersama-sama. Amin. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 5 dulu ya. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 5, coba dilihat kiri dan kanannya, Nak. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak hadir, Nak? 2. Kenapa tidak hadir ke sekolah? Untuk teman yang sedang sakit kita doakan ya, semoga lekas sembuh supaya bisa kembali belajar bersama-sama. Amin. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan ke kelas 4. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 4, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Apakah ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Masih, Bu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, Nak? Kalimat pernyataan. Ya, apalagi selain kalimat pernyataan? Kalimat pertanyaan. Ya, apalagi? Kalimat perintah. Ya, apa contohnya kalimat pernyataan, Nak? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa, Nak, contohnya? Saya mau membeli buku di kantin. Kalau contoh kalimat tanya, siapa yang masih ingat? Ayo, angkat tangannya. Ya, apa, Nak, contohnya kalimat tanya? Berapa harganya buku? Ya, pintar. Kemudian siapa yang masih ingat? Apa contohnya kalau kalimat perintah? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang masih ingat? Ya, apa, Nak, contohnya kalimat perintah? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, pintar. Nah, sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 5. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 5, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Apakah ada yang masih ingat? Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa, Nak? Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Ya, apa, Nak? Iya, pintar. Benar sekali, organ tubuh manusia. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa saja contoh organ tubuh manusia? Ayo, angkat tangannya. Ya, apa contohnya, Nak, organ tubuh manusia? Jantung. Ya, apalagi selain jantung? Iya, pintar. Kemudian, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang fungsi organ tubuh. Ya, apa fungsi dari organ tubuh jantung, Nak?
dari paru-paru untuk menyerap oksigen dan karbon dioksida. Iya, pintar. Nah, sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 4 lagi. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 4, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan gagasan pokok dalam sebuah teks dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan gagasan pendukung dalam sebuah teks dengan tepat. Nah, sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 5. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 5, hari ini kita akan belajar IPA, materi alat gerak pada hewan dan manusia beserta fungsinya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis alat gerak pada hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi alat gerak pada hewan dan manusia. Nah, sekarang Ibu Guru akan beralih lagi ke kelas 4. Untuk anak-anak siswa kelas 4, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru mau bertanya, apakah kalian semua pernah membaca sebuah teks yang ada dalam buku? Ayo, pernah? Pernah. Ya, pernah. Biasanya di dalam teks itu terdapat apa? Ide atau gagasan. Iya, pintar. Nah, sekarang Ibu Guru beralih lagi ke kelas 5. Untuk anak-anak siswa kelas 5, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru mau bertanya, apakah kalian semua pernah melihat hewan burung? Pernah. Nah, ya. Biasanya apa yang dilakukan oleh burung? Terbang. Iya, terbang. Benar sekali, pintar. Nah, biasanya burung itu terbang menggunakan apa? Ayo, Sayap. Iya, pintar. Benar sekali. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan beralih lagi ke kelas 4. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 4, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan mengenai apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf dan biasanya terletak di awal paragraf. Kemudian, gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang mendukung atau memperkuat gagasan pokok. Sekarang coba diperhatikan teks bacaan yang telah Ibu bagikan tadi ya. Coba diperhatikan. Nah, di situ ada teks bacaan yang berjudul lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ya. Di situ ada paragraf 1 ya. Paragraf 1, lingkungan sekolah yang bersih sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Jika lingkungan sekolah kotor, siswa bisa merasa tidak betah dan terganggu saat belajar. Sebaliknya, ruangan kelas yang rapi, bebas sampah, dan memiliki udara yang segar akan membuat siswa lebih fokus dan semangat dalam menerima pelajaran. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kembali. Kira-kira yang manakah gagasan pokok yang ada pada teks paragraf pertama? Nah, ayo coba sekarang siapa yang bisa membacakan yang manakah gagasan pokoknya teks bacaan yang ada pada paragraf pertama? Ayo, siapa? Ya, silakan nak dibaca yang mana gagasan pokoknya. Ayo, silakan dibaca. Serasi suara tak? Suasana belajar yang nyaman. Iya, pintar. Benar sekali ya. Jadi, gagasan pokok yang ada pada paragraf pertama itu adalah
Lingkungan sekolah yang bersih sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, sekarang siapa yang bisa membacakan yang manakah gagasan pendukung yang terdapat pada teks bacaan paragraf 1? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ya, silakan, Nak. Jika lingkungan sekolah kotor, siswa bisa merasa tidak betah dan terganggu saat belajar. Sebaliknya, ruangan kelas yang rapi, bebas sampah, dan memiliki udara yang segar akan membuat siswa terlebih fokus dan semangat dalam menerima pelajaran. Iya, benar sekali, pintar. Jadi, yang termasuk gagasan pendukung yang terdapat pada teks bacaan paragraf pertama itu, jika lingkungan sekolah kotor, siswa bisa merasa tidak betah dan terganggu saat belajar. Sebaliknya, ruangan kelas yang rapi, bebas sampah, dan memiliki udara yang segar akan membuat siswa lebih fokus dan semangat dalam menerima pelajaran. Kemudian di situ ada paragraf kedua lagi. Ayo, siapa yang bisa menentukan yang manakah gagasan pokok pada teks bacaan paragraf kedua? Ayo, siapa yang bisa bacakan? Ya, silakan, Nak. Kebersihan juga dapat menjaga kesehatan seluruh warga sekolah. Iya, pintar, benar sekali. Jadi, gagasan pokok dari teks bacaan yang ada pada paragraf kedua itu adalah kebersihan juga dapat menjaga kesehatan seluruh warga sekolah. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa membacakan gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf kedua, teks bacaan paragraf kedua? Ayo, siapa? Ya, silakan dibaca, Nak. Yang mana gagasan pendukungnya paragraf kedua? Ayo. Lingkungan yang kotor menjadi tempat berkembangnya ada penyakit ya. Terus jika banyak siswa yang sakit, maka proses belajar mengajar pun akan terganggu. Karena itu menjaga kebersihan dapat mengurangi risiko penyakit dan membuat semua orang merasa aman dan nyaman. Iya, pintar sekali. Jadi, gagasan pendukung yang ada pada teks bacaan paragraf kedua adalah jika banyak siswa yang sakit, maka proses belajar mengajar pun akan terganggu. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dapat mengurangi risiko penyakit dan membuat semua orang merasa aman dan nyaman. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan beralih lagi ke kelas 5. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 5, Ibu Guru akan menjelaskan mengenai apa itu alat gerak. Jadi, alat gerak itu adalah struktur atau organ yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh atau bagian tubuh pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Iya, pintar, benar sekali. Kemudian, Ibu Guru juga akan menjelaskan mengenai jenis-jenis alat gerak. Nah, anak-anak, jadi alat gerak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya alat gerak aktif. Apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif adalah bagian tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi atau memendek dan berelaksasi atau memanjang sehingga dapat menghasilkan gerakan. Alat gerak aktif ini dapat bergerak sendiri dan tidak perlu digerakkan oleh bagian tubuh lain. Contohnya otot. Kemudian yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif adalah bagian tubuh yang tidak dapat bergerak sendiri. Mereka hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh alat gerak aktif. Meskipun disebut pasif, peran alat gerak pasif sangat penting sebagai tempat melekatnya alat gerak aktif dan untuk memberikan bentuk serta menopang tubuh. Contohnya tulang atau rangka. Nah, kemudian Ibu Guru akan memberikan contoh alat gerak yang ada pada hewan dan manusia. Nah, coba sekarang
burung. Nah, apa yang biasanya dilakukan oleh hewan burung? Terbang. Ya, terbang. Biasanya hewan burung terbang menggunakan apa? Sayap. Ya, jadi alat gerak pada hewan burung adalah sayap. Dan fungsinya digunakan untuk Terbang. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini Bu Guru mempunyai gambar lagi. Gambar yang kedua ini gambar apa? Ikan. Ikan. Biasanya apa yang dilakukan oleh ikan? Berenang. Ya, pintar, benar sekali, berenang. Biasanya ikan menggunakan apa untuk berenang? Sirip. Ya, pintar, sirip. Jadi, alat gerak pada hewan ikan adalah Sirip. dan berfungsi untuk Berenang. berenang. Ya, pintar, benar sekali. Kemudian di sini Bu Guru mempunyai gambar lagi. Nih. Coba perhatikan. Ini gambar yang ketiga ini gambar apa? Manusia. Benar sekali, pintar. Gambar manusia. Nah, manusia ini mempunyai apa? Tubuh. Ya, tubuh, benar sekali, pintar. Nah, biasanya alat gerak yang terdapat manusia itu apa? Kaki. Tangan, ya, benar sekali, pintar. Nah, biasanya tangan digunakan untuk apa? Jadi, fungsi alat gerak tangan untuk mengambil sesuatu. Kemudian yang kedua apa lagi selain tangan? Kaki. Ya, kaki. Kaki biasanya digunakan untuk apa? Berjalan. Ya, pintar. Jadi, alat gerak pada manusia selain tangan adalah Kaki. dan berfungsi untuk Jalan. ya, pintar, benar sekali, berjalan, berlari, melompat, ya. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 4. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 4, sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Sinamatan aja. Wah, Sampai batas dulu karena cek sekali. Nah, oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 5. Untuk anak-anak siswa kelas 5, Ibu Guru akan membagikan lembar kerja kepada kalian, ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 4. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 5. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 4, apakah ada yang sudah selesai? Ya, oke. Kalau ada yang sudah selesai, silahkan maju ke depan untuk Ibu periksa. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 5. Untuk anak-anak siswa kelas 5, apa
Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, oke baik. Yang sudah selesai, silakan maju ke depan nak untuk diperiksa. Ya. Mana lagi yang sudah selesai? Oke baik, sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 4. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 4, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, apalagi tadi yang dimaksud dengan gagasan pokok? Nah, gagasan pokok adalah Ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Biasanya terletak di awal paragraf. Iya, benar sekali, pintar. Jadi gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf dan biasanya terletak di awal paragraf. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai apa itu gagasan pendukung. Apalagi tadi itu kalau gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memperkuat gagasan pokok. Iya, benar sekali, pintar. Jadi gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang mendukung atau memperkuat gagasan pokok. Oke, baik. Sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 5. Untuk anak-anak siswa kelas 5, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai alat gerak. Apa itu alat gerak? Apalagi tadi yang dimaksud dengan alat gerak? Kaki, tangan. Ini contohnya segala gerak yang ada pada manusia, semua manusia. Jadi pengertian alat gerak adalah struktur atau organ yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh atau bagian tubuh pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Kemudian jenis alat gerak. Ada berapa tadi jenis alat gerak? Dua. Yang pertama alat gerak apa? Ya, pintar. Alat gerak aktif. Apa contohnya alat gerak aktif? Seperti otot. Ya, benar sekali, pintar. Kemudian yang kedua alat gerak apa? Pasif. Ya, pasif. Apa contohnya alat gerak pasif? Ya, rangka atau tangga. Apa yang dimaksud dengan alat gerak aktif? Adalah struktur atau organ yang dapat menggerakkan bagian tubuh tanpa bantuan dari bagian tubuh yang lain. Ya, pintar. Kemudian apa yang dimaksud dengan alat gerak pasif? Adalah alat gerak yang membutuhkan bantuan dari bagian tubuh yang lain. Ya, pintar. Coba sebutkan satu contoh hewan. Ikan. Ya, ikan. Apa alat gerak yang dimiliki oleh ikan? Sirip. Ya, sirip. Sirip berfungsi untuk Berenang. Ya, kemudian apa lagi selain ikan? Burung. Ya, burung. Apa alat gerak yang ada pada hewan burung? Sayap. Ya, sayap berfungsi untuk Terbang. ya, terbang. Kemudian yang ketiga, apa lagi yang ketiga contohnya? Manusia. Ya, manusia. Alat gerak apa yang ada pada manusia? Kaki dan tangan. Ya, pintar, benar sekali. Kaki dan tangan. Apa fungsi alat gerak kaki, Nak? Jalan. Ya, kalau fungsi alat gerak tangan? Mengambil sesuatu. Ya, benar sekali, pintar. Nah, sekarang Ibu Guru akan beralih ke kelas 4.
siswa kelas 5, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru meminta perwakilan satu orang dari siswa kelas 5 untuk menyiapkan teman-temannya, kemudian membaca doa setelah belajar. Silakan, Nak. Seluruhnya duduk siap. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin rabbal alamin. Amin. Oke, baik. Untuk anak-anakku siswa kelas 4 dan untuk anak-anakku siswa kelas 5, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.